Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman guru yang saya hormati dan saya kasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita patut menaikkan syukur, banyak terima kasih ke hadapan Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di malam yang boleh kita lewati bersama, Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita semua. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Benar ya Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai, memberkati kami di petiduran kami semalam yang boleh kami lalui bersama. Kepada narasumber yang Tuhan percayakan untuk memberikan materi, kiranya diberikan hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga mereka dapat menyampaikan materi kepada kami sebagai peserta dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan Yesus sendiri. Inilah permohonan kami buka kegiatan kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Baik teman-teman guru, jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan di HT saat ini, ada permintaan dari Ibu yang Melambung untuk memberikan materi tentang keyakinan kelas. Jadi dimohon kepada kita semua, baik dalam sekolah penggerak, kemudian Ibu Yanti mengikuti pelatihan guru penggerak, dan dimohon kepada kita semua untuk mendukung semua kegiatan ini. Ini semua ini bukan karena pribadi masing-masing, tapi ini demi pengembangan sekolah kita dan untuk kebutuhan, terutama untuk kebutuhan anak-anak atau peserta didik. Jadi demikian, dan selanjutnya diserahkan kepada Ibu Yanti. Baik, terima kasih atas dukungan dari pimpinan sekolah, bahkan juga rekan-rekan semua untuk kegiatan ini. Pada kesempatan saat ini saya akan membawakan materi keyakinan kelas, atau yang biasa orang sebut selama ini kesepakatan kelas. Sebelum itu saya minta teman-teman untuk mengambil satu benda yang ada di sekitar. Mari kita berimajinasi, benda itu andaikan siswa. Andaikan benda itu adalah siswa atau murid kita atau peserta didik kita, katakan sesuatu kepada benda itu. Sudah? Ibu Yeni? Baik, saat ini saya mengambil benda yaitu tisu. Yang saya katakan untuk benda ini, jadilah terus sebagai sahabat. Ini berarti bahwa walaupun hanya selembar tisu, tapi ini memberikan manfaat yang mungkin pribadi saya sangat banyak, yaitu membasuh keringat. Intinya, jadilah teman. Berarti siswa adalah teman kita. Ibu Asuma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ambil adalah kacamata. Kiranya di hari-hari yang akan datang, peserta didik yang akan saya ajarkan ke depannya bisa melihat kebaikan dan kekurangan dari dirinya, agar supaya kebaikan yang ada akan ditingkatkan, kekurangannya akan diubah agar supaya lebih baik. Kemudian kacamata bisa membantu untuk
berjalan melihat apa yang ada di depan kita. Diharapkan kedepannya peserta didik bisa lewat ilmu pengetahuan dapat menentukan minat, bakat maupun karakter yang baik ke depannya, agar supaya dalam kehidupan yang nyata anak didik kita ini bisa menjadi peserta didik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, terlebih keluarganya. Ya, terima kasih. Intinya adalah refleksi. Siswa dapat merefleksi kekurangan dan kelebihan dan juga dapat melihat kemampuan yang ada padanya. Ibu Owangi, silakan. Ya, terima kasih buat Ibu Yanti Mamalanggo. Saya juga mengambil di sini sebuah benda, yaitu kacamata. Kacamata ini seperti yang Ibu Yanti sampaikan, apa yang akan saya sampaikan ibarat kacamata ini adalah siswa. Saya akan membuat kacamata atau siswa ini menjadi manusia yang mata jasmaninya sehat dan mata rohaninya sehat, agar kelak nanti akan menjadi siswa yang berkarakter Pancasila. Terima kasih. Inti dari kacamata yang kedua berisi komitmen. Komitmen terhadap peserta didik atau kepada murid kita, sehingga mereka dapat melihat dunia ini, melihat diri sendiri, dan dapat menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila. Barangkali satu lagi, karena sudah ada dua di belakang, di depan satu lagi minta supaya ada keadilan. Serius. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh narasumber Ibu Yanti Mamalanggo. Pada kesempatan di pagi hari ini saya mengambil contoh sebuah benda, mikrofon. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mikrofon tanpa aliran listrik, tanpa penyambung, maka dia tidak akan bisa menyampaikan suara yang jelas. Maka dari itu kita sebagai guru atau pendidik, kita terus memberikan tuntunan kepada anak didik kita, yang mana anak didik kita dari awal itu suaranya masih perlahan, tetapi jika kita sambungkan, kita berikan pemahaman atau kita berikan pendidikan mulai dari pendidikan yang rendah, maka suatu saat nanti anak didik kita akan menyampaikan suara yang lebih lantang, menjadi keras, bahkan bisa meyakinkan kepada kita sebagai lembaga pendidikan bahwa anak didik kita akan menjadi orang yang sukses kelak nanti di hari-hari kemudian. Jadi demikian yang menjadi penyampaian dari saya. Ucapkan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua yang telah memberikan pendapat ataupun komitmen ataupun mimpi ke depan terhadap anak-anak kita. Yang terakhir itu selaras dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa kita adalah penuntun. Mikrofon tidak bisa bersuara kalau tidak ada aliran listrik. Begitu juga kita menjadi tenaga, aliran untuk anak-anak kita, aliran kekuatan bagi anak-anak kita. Baik, pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha sadar dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi sebenarnya anak-anak kita sudah mempunyai kekuatan, sudah mempunyai kodrat yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, upaya konkret untuk menjalankan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan menanamkan budaya positif pada murid atau peserta didik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai atau keyakinan universal, itu berbicara tentang nilai-nilai luhur,
keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah tersebut harus berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri atau self-disiplin, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik, kita garis bawahi ini motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik artinya motivasi yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri, bukan dari luar. Biasanya anak-anak kita melakukan sesuatu yang berisi nilai kebajikan atau melakukan sesuatu yang baik, itu masih banyak dimotivasi oleh ekstrinsik atau eksternal orang bilang, bukan berasal dari dalam diri. Misalnya membersihkan lingkungan sekolah, mau kasih bersih lingkungan sekolah karena disuruh, misalnya karena jadwal. Biasanya itu berarti ada motivasi dari luar. Kalau dia sudah membudaya di dalam diri sendiri tanpa ada jadwal giliran, tanpa diperintah oleh guru, dia akan melaksanakan tugas itu. Ini yang menjadi tugas kita, membudayakan hal-hal positif di lingkungan pendidikan kita, bukan karena motivasi dari luar atau eksternal, tetapi dari dalam diri. Nah, kita langsung masuk pada keyakinan kelas, materi inti hari ini. Keyakinan kelas memiliki arti yang lebih dalam ketimbang kesepakatan kelas. Mengapa? Karena anak tidak hanya membuat kesepakatan, tetapi anak juga harus meyakini dan menerapkannya secara sadar, mandiri, tanpa pengaruh dari luar. Kesepakatan yang disusun itu harus benar-benar diyakini, kemudian dilaksanakan. Setelah meyakini apa-apa yang telah disusun itu, kemudian menerapkan secara sadar dan mandiri, sadar dari dalam diri sendiri, tanpa pengaruh dari luar. Sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, motivasi anak-anak kita sebagian besar karena dua hal, penghargaan ataupun hukuman. Mau pegang sesuatu karena dihargai, karena dipuji, atau karena menerima sesuatu, atau karena ingin mendapat pengakuan, atau juga karena takut dihukum, takut dimarah oleh guru biasanya. Jadi kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu harus benar-benar dorong meyakini apa yang akan disusun itu, supaya dapat menerapkannya secara sadar dan mandiri. Ya, apalagi aturan. Mengapa aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mengapa harus ada aturan harus menggunakan helm saat berkendara? Di dalam kalimat ini ada keselamatan, tujuannya keselamatan. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Ada nilai. Jadi bukan sekedar kita menyusun aturan atau menyusun kesepakatan, tetapi di dalam kalimat-kalimat itu ada nilai kebajikan. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan, dan nilai-nilai itu ialah yang harus kita yakini untuk kita terapkan secara sadar dan mandiri. Jadi nilai keyakinan lebih tinggi daripada kesepakatan. Nah, sekarang kita akan berpindah pada pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif artinya di dalam kalimat-kalimat itu tidak boleh ada
kata jangan misalnya. Jangan membuang sampah sembarangan atau tidak boleh bermain di kelas saat jam istirahat. Itu tidak dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas biasanya untuk poin 1 ini orang menyusun panjang sekali, bahkan ada sampai melebihi 10 item yang kita sepakati, sehingga tidak lagi diingat, nanti guru yang kasih ingat. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, biasanya selama ini memang mungkin sudah ada kegiatan curah pendapat dari peserta didik, tetapi biasanya idenya itu paling banyak dari guru. Kita tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa sih keinginan kamu selama ada di kelas 5 misalnya. Mereka sendiri yang mencurahkan pendapat mereka saat penyusunan keyakinan kelas itu. Semua bisa berkontribusi. Apakah mereka akan diberikan selembar kertas, menempelkan pendapat mereka menempelkan masing-masing. Apakah satu orang satu pendapat atau satu orang 2 pendapat, silakan. Apa yang orang inginkan di kelas itu selama mereka berada di kelas tersebut. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada siswa untuk berkontribusi dalam perumusan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Harus ditinjau kembali. Apakah masih cocok keyakinan kelas ini untuk kita, untuk kamu? Kalau tidak lagi cocok, bisa direvisi. Tetapi kalau masih cocok, itu diingatkan. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Jadi yang ditulis itu adalah peraturan. Apa yang kamu suka peraturan di sekolah ini, di kelas ini, selama di kelas 6 misalnya. Silakan kamu suka, kamu tulis menurut berbagai kalimat sendiri. Misalnya tidak boleh datang terlambat, masuk kelas tepat waktu, harus menjaga kebersihan. Itu dorong kesetujuan sendiri. Guru yang hanya mengarahkan, bukan guru yang menyusun. Guru susun 1, 2, 3, 4 kemudian tinggal dibaca. Anak-anak, dengan orang punya kesepakatan kelas. 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan sebagainya. Jadi guru yang memfasilitasi, mereka yang mencurahkan pendapat. Terserah kreativitas guru. Apakah kalau sudah kelas tinggi mau tulis satu-satu di papan atau kasih tulis masing-masing di kertas nanti dikumpul, itu masing-masing punya kreativitas. Intinya semua berasal dari peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Jadi guru bisa mencatat ataupun guru bisa menunjuk salah seorang murid untuk menulis di papan tulis. Kalau kelas rendah belum bisa menulis, berarti pendapat mereka disampaikan secara lisan. Guru yang akan menulis. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Pasti kita akan menemukan banyak kalimat negatif dari curah pendapat mereka.
tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Bersama-sama baik guru dan siswa akan mengganti. Misalnya didapati ada kalimat seperti ini, jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas. Atau didapati kalimat dilarang mengganggu teman. Kalimat positifnya akan diubah, hormatilah semua teman. Kalau siswa didapati kebingungan, tugas kita menuntut. Guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas. Jadi dari kalimat-kalimat tersebut setelah sudah disusun oleh siswa, guru mengecek kembali apakah masih ada. Kalau masih ada, kembali bersama-sama dengan siswa atau dengan murid akan mengubah tadi. Selanjutnya usulan dari murid yang dirangkum tersebut bisa menjadi satu kalimat keyakinan kelas jika kalimat-kalimat tersebut memiliki tujuan yang sama. Jadi mengapa keyakinan kelas itu boleh terlalu banyak? Karena kita akan mengidentifikasi mana kalimat-kalimat yang bisa dirangkum. Bisa dirangkum menjadi satu kalimat saja sebagai satu kalimat keyakinan kelas. Contohnya pernyataan-pernyataan ini. Tidak ribut saat belajar, itu peraturan. Mendengarkan penjelasan guru bisa digabung menjadi satu kalimat keyakinan. Misalnya saling menghormati. Jangan membuang sampah sembarangan. Atau menyapu kelas dan halaman sekolah. Berarti kita bisa merangkum menjadi satu kalimat menjaga kebersihan toh? Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan itu bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, banyaknya peraturan yang telah digabung menjadi satu keyakinan membuat poin-poin menjadi lebih sedikit. Barangkali kalau dalam satu kelas ada 12 siswa, bisa ada 12 kalimat aturan yang orang utarakan. Atau bisa lebih kalau ada yang menulis lebih dari satu. Nah, kita sederhanakan, kita gabung seperti penjelasan tadi. Menjadi poin-poin yang lebih sedikit, sekitar 5 atau 6 poin saja. Atau mungkin bisa 7. Intinya anak-anak kita bisa mengingat, mudah mengingat. Jika keyakinan kelas sudah disepakati, guru bersama siswa bisa meninjau kembali. Meninjau kembali satu persatu. Sudah pas, itu dapat dibubuhkan tanda tangan. Dapat dibubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama yang diyakini bersama. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis atau mudah dilihat di dalam ruang kelas. Lihat tempat yang strategis, mudah dilihat di dalam ruang kelas. Dengan tujuan kalau dilihat berarti pasti akan terbaca. Bisa juga daftar keyakinan kelas itu didesain dan dicetak dalam bentuk yang unik. Semua sejago bikin Canva. Banyak template di Canva itu tinggal orang isi, orang keyakinan. Keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5. Tinggal mau pilih DP template, DP gambar-gambar yang menarik. Supaya lagi siswa tertarik dengan tampilan dari keyakinan kelas yang sudah didesain dengan baik dan unik. Selain itu, perlu ada pendalaman setiap poin keyakinan kelas dengan berbagai kegiatan konkret agar murid lebih mudah memahami setiap pernyataan dalam keyakinan kelas tersebut. Apalagi kelas rendah, kelas 1-2 harus dijelaskan
dijelaskan secara konkret. Misalnya menjaga kebersihan, konkretnya apa? Kalau ada habis makan snack atau habis makan nasi kuning, jangan lupa letakkan di keranjang itu yang di samping meja guru misalnya. Harus langsung kepada hal-hal yang konkret. Guru yang bertugas untuk menuntun setiap poin-poin keyakinan kelas itu dalam bentuk konkret. Kalau kelas tinggi, orang sudah dapat memahami walaupun tidak lagi dijelaskan secara konkret. Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kalau orang sesusun kesepakatan kelas yang diyakini itu atau keyakinan kelas itu merupakan sebuah langkah awal terwujudnya budaya positif di sekolah. Karena biasanya anak-anak kita perlu tuntunan. Kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru itu perlu proses. Apalagi mewujudkan budaya. Kalau membudaya berarti sudah tertanam di dalam diri sendiri. Selanjutnya, ayo menyusun keyakinan kelas dalam kelompokmu. Boleh? Ya, pembagian kelompok tetap sama saja. Kelompok 1 di belakang, area belakang, dan kelompok 2 di bagian depan. Nanti sebentar tiap-tiap kelompok akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil perumusan atau penyusunan keyakinan kelas masing-masing. Ya, baiklah, kita akan masuk pada presentasi tiap kelompok dalam perumusan keyakinan kelas. Kita mulai dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kelompok 2. Kami akan coba menampilkan apa yang kami bahas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas lebih dalam dari kesepakatan kelas. Yaitu yang pertama adalah disiplin waktu. Di situ ada dua kalimat, yaitu kalimat positif dan negatif. Yang pertama kalimat negatif yaitu jangan terlambat. Sedangkan untuk kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Keyakinan kelas yang kedua yaitu sopan santun, dengan kalimat positifnya menghargai satu dengan yang lain, sedangkan negatifnya adalah jangan mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketiga itu religius. Yang pertama dilarang bercerita saat berdoa. Lalu yang kedua untuk kalimat positifnya itu membuka kegiatan dengan menyanyi dan berdoa. Yang keempat adalah peduli lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, dan kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu toleransi. Kalimat negatifnya jangan bercerita saat guru menjelaskan materi pembelajaran, dan kalimat positifnya yaitu menghormati guru. Oke, itu yang menjadi hasil dari kelompok 2, dan kami ucapkan terima kasih. Ini nama-nama kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk hasil presentasi dari kelompok 2, luar biasa dalam merumuskan keyakinan kelas. Tentu kalau kita menghadapkan ini kepada siswa, ada banyak kalimat negatif yang akan muncul. Tapi untuk kelompok 2 hanya mengambil satu kalimat negatif dan satu kalimat positifnya. Kemudian menghimpun menjadi satu kalimat sebagai keyakinan kelas. Kita lanjut dengan
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1, dan kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang boleh kami paparkan. Jadi yang pertama ini hasil kesepakatan bersama, pembicaraan bersama dari kami berempat. Yang pertama, kata-kata negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Kata positifnya, menjaga kebersihan. Yang kedua, pakai seragam yang bersih dan rapi. Kemudian kata positifnya, hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, jangan suka mengucapkan kata-kata kotor. Keempat, jangan suka bertengkar atau berkelahi. Nah, di sini DP kata positif, bersikaplah sopan dan santun kepada teman. Yang kelima, tidak boleh memakai sendal saat ke sekolah. Yang keenam, datang tepat waktu. Untuk kata positifnya, disiplin dan tepat waktu. Yang ketujuh, keluar kelas harus minta izin. 8, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, untuk kata-kata positifnya, disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk itu dari hasil perbincangan yang ada di kelompok 1, maka ditetapkanlah keyakinan kelas untuk kelompok 1, yaitu pertama, hidup bersih dan sehat. Ini mewakili dengan pertama, tadi suruh pakai seragam bersih dan rapi. Kemudian ada suruh lagi buang sampah pada tempatnya. Ini hidup bersih dan sehat ini mewakili beberapa indikator yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Berarti sama yang tadi, kalau mau keluar kelas itu harus minta izin. Yang kedua, boleh makan di dalam kelas saat kegiatan belajar dan mengajar. Ini bersikap sopan dan santun. Kemudian dengan tidak boleh berkelahi. Nah, yang ketiga, disiplin dan tepat waktu. Ini mewakili beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan, yaitu ke sekolah tidak boleh memakai sendal. Kemudian orang harus datang tepat waktu. Jadi semua dirangkul dalam satu kalimat, yaitu disiplin dan tepat waktu. Jadi keyakinan kelas untuk kelompok 4 dari 8 item disatukan menjadi 3 item, yaitu hidup bersih dan sehat. Yang kedua, bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, disiplin dan tepat waktu. Nah, itulah keyakinan kelas dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota kelompok pertama Ibu Marta Awawangi, yang kedua Evi Sesunda, yang ketiga Rosna Sewaen, dan keempat Rustini Asumber. Demikian dikembalikan kepada Ibu Yanti Memelanggo. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang luar biasa sudah merumuskan keyakinan kelas setelah menghimpun pendapat dari teman-teman dalam kelompoknya. Nah, setelah melihat presentasi 2 kelompok ini, ternyata semua sudah dapat merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan ini harus betul-betul diyakini oleh seluruh warga kelas itu, baik guru maupun peserta didik. Barangkali sampai di sini pemaparan materi tentang keyakinan kelas. Kalau masih ada hal-hal yang perlu diungkapkan oleh teman-teman untuk kedepannya bagaimana, orang boleh sharing 1-2 menit sebelum nanti akan diserahkan kepada Ibu Rustini Asumber untuk materi selanjutnya.
Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua.